Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Cipta Mikado Siregar dan dengan NIM 5232530002 dari kelas TEA Stambu 2023. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontrol, Bapak Eka Dodi, SPDMT, dan Bapak Marwan Apandi, STMT, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat melakukan percobaan modul 5 yang berjudul Simulasi Counter dengan Arduino. Yang dimana tujuannya yang pertama memahami prinsip kerja counter dalam sistem digital. Yang kedua, mempelajari implementasi counter up dan counter down. Yang ketiga, menghubungkan sinyal input clock dari tombol dengan output berupa urutan biner yang ditampilkan lewat lampu LED. Yang keempat, mengkaji perbedaan counter manual dengan tombol dan counter otomatis dengan delay timer. Yang dimana alat dan bahan yang digunakan yang pertama Arduino Uno, yang kedua satu buah push button untuk clock input, yang ketiga satu buah push button untuk reset, yang keempat 4 buah lampu LED. Di sini saya akan menggunakan 4 buah lampu LED berwarna merah. Yang kelima 6 resistor, yang dimana 4 resistor sebesar 202 ohm yang dihubungkan secara seri dengan lampu LED, dan 2 resistor 10 kilo ohm untuk pull down tombol. Yang keenam breadboard, dan yang ketujuh kabel jumper. Yang dimana untuk dasar teorinya yaitu counter adalah rangkaian sekuensial digital yang menghitung jumlah pulsa masukan atau clock. Counter dapat dirancang sebagai up counter atau menghitung naik maupun down counter untuk menghitung turun. Pada microcontroller, counter digunakan dalam banyak aplikasi, misalnya sebagai timer, penghitung event, atau pembagi frekuensi. Dalam percobaan ini, Arduino akan digunakan untuk mensimulasikan counter 4 bit, di mana input clock berasal dari tombol dan hasil perhitungan ditampilkan melalui lampu LED dalam format biner. Yang kelima atau langkah percobaan. Yang pertama, kita akan menghubungkan satu push button clock ke pin D2 Arduino. Selanjutnya, menghubungkan satu push button reset ke pin D3 Arduino. Yang ketiga, mensambungkan 4 lampu LED ke pin D8 sampai D11, yang mana dari 4 LED itu masing-masing akan melalui resistor 220 ohm. Yang keempat, gunakan resistor pull down 10 kilo ohm untuk kedua tombol, yaitu kita akan menghubungkan resistor 10 kilo ohm pada salah satu kaki push button nantinya. Yang kelima, mengupload program counter ke Arduino Uno-nya. Yang keenam, tekan tombol clock untuk menambah hitungan, tekan reset untuk kembali ke 0. Selanjutnya saya akan mensimulasikannya terlebih dahulu pada Walkbee, yang dimana saya sudah merangkai untuk up counternya terlebih dahulu. Di sini saya akan membagi dua simulasi, yang dimana up counter dan down counter. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk simulasi up counternya terlebih dahulu. Yang dimana untuk rangkaiannya terdapat 4 buah lampu LED yang masing-masing kaki anodanya dihubungkan secara seri ke resistor 220 ohm, dan dari resistor 20 ohm dihubungkan ke pin 8 sampai
pin 11 pada Arduino Uno-nya. Dan kaki katoda dari LED akan dihubungkan ke GND pada Arduino. Dan untuk push buttonnya kita menggunakan dua push button yang masing-masing salah satu kakinya akan dihubungkan ke resistor 10 kilo ohm dan akan dihubungkan ke GND pada Arduino Uno-nya, dan salah satu kakinya akan disambungkan ke pin 2 sampai pin 3 Arduino Uno-nya, dan salah satu kakinya lagi kita akan menghubungkan ke 5 volt pada Arduino Uno-nya untuk menjadi sinyal masukannya, yang dimana untuk program simulasi of counter 4 bitnya yang pertama di sini ada close in clock pin 2 yang menyatakan untuk clock pinnya kita buat pada pin 2, yaitu push button pertama. Untuk reset pinnya kita buat di pin ketiga, yaitu terhubung ke push button kedua. Dan untuk lampu LED-nya ada sebanyak 4, kita hubungkan ke 8, 9, 10 dan 11. Di sini saya sudah menghubungkan untuk dari kaki anodanya melewati resistor terus akan masuk ke pin 8 sampai pin 11 di setiap lampu LED-nya. Selanjutnya untuk pin mode clock pin sebagai input dan pin mode reset pin sebagai input, yang dimana pin mode yaitu untuk menyalakan lampu LED yang lampu LED-nya berfungsi sebagai output. Ketika resistornya ditekan nanti lampu LED-nya akan menyatakan outputnya, yang dimana akan hidup dan akan menyatakan mati. Selanjutnya untuk if digital reset pin sama dengan high, maksudnya ketika tombol reset atau push button kedua ditekan maka lampunya akan high atau dia akan semua lampunya akan mati. Dan untuk F digital red clock pin ketika ditekan semua ataupun salah satu lampunya akan hidup. Terus untuk codingan digital red LED E, yaitu untuk menyatakan tampilan ke LED-nya, yaitu dimana nanti kita tekan push button-nya push button-nya sebagai input dan outputnya yaitu keluarannya lampu LED-nya akan menyala atau lampu LED-nya akan mati semuanya. Selanjutnya saya akan menjalankan rangkaiannya pada simulasi walkthrough, di mana pada saat tombol 1 kita tekan atau clock, lampunya akan menyala. Lampu pertama akan menyala menyatakan angka binernya 0001, dan saat kita tekan kembali lampu kedua akan menyala angka binernya yaitu 0010, dan saat kita tekan kembali lampu 1 dan 2 akan menyala menyatakan angka binernya 0011, dan saat kita tekan kembali lampu ketiga akan menyala menyatakan angka biner 0100, dan saat kita tekan lagi maka lampu ketiga dan pertama akan menyala menyatakan angka binernya 0101, dan begitu seterusnya sampai angka biner 15. Dan untuk fungsi push button kedua ini atau reset pin yaitu digunakan sebagai untuk mengulangi atau mematikan semua lampu yang akan menyatakan dia angka binernya kembali ke angka 0. Saat dia tekan dia akan mematikan semua lampu yaitu untuk menyatakan
kembali ke awal atau angka binernya 0. Nah, saat kita tekan semua lampunya akan mati, yang menyatakan kembali ke posisi awal atau nilai binernya 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada rangkaian yang telah saya rangkai pada papan breadboard. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada rangkaian yang telah saya rangkai pada breadboard, yang dimana di sini terdapat 4 buah lampu LED, yang dimana kaki anodanya dihubungkan secara seri ke resistor 220 ohm, dan selanjutnya dari resistor 220 ohm akan dihubungkan ke pin 8 sampai 11, dan kaki katodanya dihubungkan ke GND pada Arduino Uno-nya. Dan untuk push button saya menggunakan 2 push button, yang dimana salah satu kakinya akan dihubungkan ke 5 volt dan salah satu kakinya akan dihubungkan ke resistor 10 kilo ohm, dan dari resistor 10 kilo ohm akan dihubungkan ke GND pada Arduino, dan salah satu kaki pada push button dihubungkan ke pin 2 dan pin 3 pada Arduino Uno-nya. Di sini saya akan untuk menjalankannya terlebih dahulu saya akan mengupload untuk programnya terlebih dahulu. Untuk programnya sudah saya upload, jadi kita tinggal menjalankan atau menekan pada push button-nya. Ketika push button pertama ditekan, maka dia menyatakan high dan lampu pertama akan nyala. Nah, lampu pada saat kita tekan clocknya, maka lampu pertama akan menyala menyatakan angka binernya 0001, dan saat kita tekan kembali maka lampu kedua akan menyala menyatakan angka binernya 0010, dan saat kita tekan lagi lampu 1 dan 2 akan menyala menyatakan angka binernya 0011, dan saat kita tekan lagi maka lampu ketiga akan nyala menyatakan angka binernya 0100, dan saat kita tekan kembali maka lampu 3 dan 1 akan menyala menyatakan angka biner 0101, dan saat kita tekan kembali maka lampu 2 dan 3 akan menyala menyatakan angka biner 0110, dan saat kita tekan lagi maka lampu 1, 2, 3 akan menyala menyatakan angka biner 0111, dan saat kita tekan kembali maka lampu keempat akan menyala menyatakan angka biner 1000, dan begitu seterusnya sampai angka binernya 1111, yaitu kita bilang ke eksa yaitu sebesar 15. Dan untuk push button kedua ini gunanya untuk mereset atau mengembalikan ke posisi awal, yaitu semua lampu LED-nya akan mati. Saat kita tekan push button-nya, push button kedua kita tekan, maka semua lampunya akan mati ke posisi awal atau reset ke awal. Nah, semua lampunya akan mati ke posisi awal. Dan inilah untuk simulasi up counter. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk simulasi down counter.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk simulasi down counternya, yang dimana untuk rangkaiannya sama aja dengan rangkaian pada up counter tadi, cuman bedanya pada programnya aja, yang dimana nanti programnya ini lampunya terlebih dahulu akan hidup semuanya, atau bisa kita bilang down counter ini dia akan uh, menyatakan angka binarnya terlebih dahulu dengan 1111 atau nilai X-nya itu 15, begitu sampai menurun sampai ke 0. Dan untuk up counter tadi dia menyatakan dari 0 ke 15. Berarti bisa kita nyatakan simulasi up counter itu menyatakan dari angka biner 0 sampai ke 15, dan untuk down counter menyatakan dari 15 ke 0, yaitu bisa kita bilang down counter ini turun dan up counter naik, yaitu berarti mereka itu berbanding terbalik. Di sini saya akan menjelaskan untuk simulasi down counternya, yaitu untuk programnya berbeda. Cuman berbedanya yaitu seperti saya bilang tadi. Dan untuk rangkaiannya sama aja, sama persis dengan rangkaian up counter. Yang dimana kita akan menjalankan untuk rangkaiannya, yang dimana posisi awalnya itu semua lampu LED-nya akan menyala, menyatakan angka biner 1111 atau nilai X-nya sebesar 15. Dan saat kita tekan tombol clock-nya, dia akan menyatakan angka binernya itu akan turun, maka turun ke 14, maka salah satu lampunya akan padam atau mati. Nah, di sini dia akan menyatakan angka binernya 1110, yaitu dia akan turun ke angka hexa 15. Dan saat kita tekan kembali, maka di lampu kedua akan mati, yaitu angka binernya 1101 atau 13. Dan saat kita tekan kembali, maka dia akan menyatakan angka biner 1100 atau 12. Dan saat kita tekan lagi, maka lampu ketiga akan padam dan angka binernya 1011. Dan saat kita tekan lagi, lampu ketiga dan pertama akan mati, menyatakan angka biner 1011. Dan saat kita tekan lagi, maka lampu 2 dan 3 akan padam, menyatakan angka biner 1001. Dan begitu seterusnya sampai angka biner 0 atau 0000. Dan untuk kegunaan push button kedua ini yaitu sama dengan pada simulasi up counter tadi, yaitu untuk mereset ke posisi awal. Dan untuk posisi awal pada down counter ini dia posisinya angka binernya 15, maka semua lampunya akan menyala. Dan saat kita tekan untuk push button reset pin ini, maka dia akan kembali ke posisi awal, yaitu angka biner 15 atau seluruh lampunya akan menyala. Nah, di sini dia sudah kembali ke posisi awal, yaitu semua lampunya hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada rangkaian aslinya yang telah saya rangkai pada papan breadboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk rangkaian asli yang telah saya rangkai pada papan breadboard untuk simulasi down counter, yang dimana untuk rangkaiannya sama aja dengan up counter, tetapi perbedaannya cuman pada programnya aja. Untuk menjalankannya terlebih dahulu saya mengupload untuk programnya, yaitu programnya berbeda dengan program up counter tadi, yang dimana saya akan saya telah
mengupload untuk programnya. Jadi saya akan menjalankan rangkaiannya, yang dimana untuk down counter ini dia posisi awalnya angka binernya 111 atau 15, yaitu ketika push button clocknya ditekan maka dia akan turun ke 14 dan sampai angka biner 0. Dari simulasi down counter ini kita dapat menyatakan yaitu simulasi down counter ini yaitu turun atau dari 15 ke 0. Jadi saya akan menekan untuk push button clocknya untuk menjalankan rangkaiannya. Saat push buttonnya ditekan maka salah satu lampunya akan mati, yaitu akan menyatakan angka binernya akan turun dari 14 sampai ke 0 nantinya. Nah, saat ditekan lampunya akan padam mengikuti turunan dari 15 sampai 0. Ini kita dapat menyatakan rangkaian atau simulasi down counter adalah terbalik dari up counter, yang dimana up counter adalah menyatakan angka biner dari 0 sampai 15 dan untuk down counter menyatakan dari 15 ke 0. Dan untuk push button kedua atau reset pin dia akan mereset ke posisi awal, dan saat kita tekan maka dia akan kembali ke posisi awal. Dan untuk posisi awal dari simulasi down counter yaitu semua lampunya akan menyala atau angka binernya 15. Nah, saat ditekan maka semua lampunya akan menyala. Dapat kita simpulkan untuk up counter yaitu naik dari 0 sampai 15 dan untuk down counter dari 15 ke 0. Sekian penjelasan saya dari modul percobaan 5 simulasi counter dengan Arduino. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan atau merangkai untuk simulasi counter dengan Arduino. Saya memohon maaf jika ada kata saya yang kurang jelas atau tutur kata saya yang kurang dimengerti. Saya memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.